Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-235. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola kunci biru chapter yang ke-235 berjudul Meaning to be Born. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah alasan dirimu dilahirkan atau alasan dirimu terlahir di dunia. Judul tersebut merupakan sebuah kata kiasan yang nantinya akan menceritakan mengenai seperti apakah kisah perjalanan dari salah satu karakter terkuat yang ada di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock, yaitu Hyorio. Singkat cerita, setelah pada chapter sebelumnya, tendangan kombinasi direct impact yang dilesatkan oleh Isagi dan juga Michael Kaiser akhirnya berhasil diblokir dengan sempurna oleh dua orang pemain utama dari tim Uber, yaitu Aryu Jubei dan juga King Baro. Maka tepat di momen yang sama itu, bola pun seketika langsung terpental dengan keras menuju ke arah yang berlawanan. Melihat dan menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kunigami pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga dia pun segera berlari dengan cepat untuk bisa menyambut dan juga mengamankan bola liar itu sebelum berhasil dibuang oleh para pemain dari tim Uber. Tapi sayangnya kali ini Kunigami pun harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada kesempatan yang sama itu, Aryu yang kebetulan baru saja mendarat setelah memblokir tembakan dari Isagi barusan, akhirnya seketika langsung berlari lagi dengan kecepatan penuhnya menuju ke arah bola liar tersebut. Serta Aryu pun tanpa pikir panjang, segera memutuskan untuk melompat sekuat tenaga dengan niat untuk menyundul bola tersebut menjauhi area kotak penalti dari tim Uber. Akibatnya, usaha dari Kunigami untuk bisa mencetak gol yang ketiga bagi tim Bastard Punchen seketika langsung gagal. Mengingat Aryulah yang berhasil memenangkan duel 1 lawan 1 mereka. Nah, tepat setelah bola tersebut berhasil diamankan oleh Aryu, maka Aiku dan juga King Baro yang kebetulan pada saat itu sedang berada pada posisi yang paling dekat, akhirnya langsung berusaha mengejar bola itu lagi dengan menggunakan kekuatan mereka. Sampai pada panel berikutnya, mereka pun mampu berdiri pada posisi yang ideal untuk bisa melakukan serangan baliknya. Menyaksikan semua kejadian super cepat itu di depan mata, Isagi dan juga Kaiser yang memiliki pemikiran yang sama pun seketika langsung bergerak dengan cepat menuju ke arah mereka berdua. Serta tanpa pikir panjang, mereka pun segera membagi tugasnya. Di mana Isagi-lah yang berperan untuk mengunci dengan ketat pergerakan dari King Baro. Sedangkan Michael Kaiser lah yang bertugas untuk menjaga dengan ketat pergerakan dari Oliver Aiku. Nah, akibat marking yang dilakukan oleh kedua pasangan ini, maka King Baro dan juga Oliver Aiku akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada panel berikutnya, mereka pun gagal merebut bola liar hasil sundulan dari Aryu tersebut. Serta bola pun terus melesat jauh melewati mereka semua menuju ke sisi sebelah kanan lapangan. Singkat cerita, tepat setelah combo pertahanan dari Isagi dan juga Kaiser berhasil menghancurkan rencana serangan balik dari para pemain tim Uber, maka pada panel berikutnya, Hiyori yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri tepat di belakang mereka berempat, akhirnya berhasil mengamankan bola liar dari sundulan Aryu tersebut. Serta tanpa pikir panjang, Hiyori pun seketika langsung membawa lari bola itu sendirian untuk bisa melewati beberapa pemain bertahan dari tim Uber lagi sambil mencari sebuah posisi yang ideal untuk bisa memberikan umpan kepada Isagi Oichi. Sampai sesaat Hiyori sudah berada pada posisi yang kosong, maka di momen yang bersamaan itu, Isagi pun tanpa menunggu lama akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Hyorio dengan berkata seperti ini. "Woi, Hiyori, ayo kita lakukan satu kali lagi. Jadi, cepat kirimkan umpanmu itu menuju ke area kosong yang ada di hadapanku." Mendengar perintah tersebut dari Isagi Oichi, Hiyori pun seketika langsung menyetujuinya dan dia pun mulai berkata di dalam hati, "Baiklah, saat ini aku tidak akan mengecewakan Isagi. Karena jika Isagi meminta aku untuk mengumpan, maka aku pun akan melakukannya dan aku pun akan menurutinya. Mengingat tujuan utamaku saat ini adalah untuk menjadikan Isagi sebagai raja." Namun tepat sebelum Hiyori melepaskan umpannya kepada Isagi Oichi, maka di momen yang bersamaan itu,
Hiyori pun akhirnya seketika kembali teringat dengan semua kenangan masa lalunya yang melibatkan kedua orang tuanya ketika dirinya masih berada di dalam rumah. Intinya, Hiyori kembali merasa bimbang dan juga merasa galau. Di satu sisi, Hiyori bisa berada di dalam lapangan karena Isagi lah yang memilihnya secara langsung dan Isagi juga lah yang membantunya untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain. Namun di sisi lain, jika Hiyori mau menuruti semua perintah dari Isagi Oichi, maka Isagi pun sama sekali tidak ada bedanya dengan kedua orang tuanya yang selalu saja mengaturnya. Hingga tepat di tengah kegelisahan tersebut, maka tiba-tiba saja bayangan dari Jinpachi Ego pun seketika langsung muncul tepat di hadapan Hiyori. Di mana pada momen itu, Hiyori pun kembali teringat lagi dengan semua ucapan yang pernah dikatakan oleh Jinpachi Ego ketika dirinya pertama kali bertemu. Yaitu, tugas dari seorang striker adalah untuk mencetak gol. Jadi ketika para pemain di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock memiliki sebuah peluang emas di depan matanya, maka tidak peduli apapun yang terjadi dan tidak peduli apapun resikonya, mereka pun harus tetap memilih untuk menembakkannya secara langsung. Sampai pada halaman selanjutnya, Hiyori pun akhirnya langsung membuat sebuah kesimpulan yang sangat tidak logis dengan berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Yaitu, kepingan puzzle terakhir yang dibutuhkan oleh tim mereka adalah kemampuan tendangannya. Jadi ketika Hiyori berniat untuk langsung menembakkan bola itu, maka Hiyori pun menjadi sangat yakin bahwa tim mereka lah yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Nah, berdasarkan semua pemikirannya tersebut, Hiyori pun akhirnya seketika langsung memutuskan bahwa di dalam sisa pertandingan ini, Hiyori pun tidak akan pernah memberikan umpan lagi kepada Isagi Oichi. Semua momen monolog singkat tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat sekali. Hingga pada panel berikutnya, Hiyori pun tanpa pikir panjang lagi, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk menembakkan bola itu menggunakan tendangan jarak jauhnya menuju ke sebuah sudut sempit yang ada pada sisi sebelah kiri dari gawang tim bubar. Melihat dan menyaksikan keputusan yang telah dibuat oleh Hiyori itu, semua pemain lain yang ada di dalam lapangan ini seketika langsung menjadi terkejut. Karena kenyataannya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang Hiyori masih memiliki sebuah ego yang sangat tinggi untuk bisa menjadi seorang penyerang dengan cara membuktikan kemampuannya di dalam lapangan dalam hal mencetak gol. Tentu saja semua hal tersebut sangatlah bertolak belakang sekali dengan semua jalannya alur cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Mengingat pada episode minggu lalu, Hiyori sendiri sempat berkata seperti ini kepada kita semua, bahwa tujuan dari Hiyori bermain sepak bola adalah untuk bisa menjadikan Isagi sebagai seorang raja. Singkat cerita, walaupun pada momen ini hampir sebagian besar para pemain dari tim Uber sudah terlihat cukup panik dan pasrah dengan hasil tendangan dari Hiyori tersebut, tapi ternyata masih ada satu orang pemain utama mereka yang nampaknya masih belum mau menyerah dan juga masih belum mau mengalah. Mengingat pada halaman berikutnya, Sendo yang kebetulan pada saat itu sudah mundur sampai ke dalam area kotak penalti, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk melompat menuju ke arah bola tendangan dari Hiyori. Serta di saat yang bersamaan, Sendo pun langsung membelokkan arah tendangan super dari Hiyori dengan cara menendang bola itu sekuat tenaga menuju ke arah tiang atas. Sampai pada akhirnya, bola pun kembali terpental dengan liar menuju ke arah udara lagi. Nah, disinilah sebuah kejutan menarik yang sudah lama sekali kita tunggu-tunggu seketika kembali diperlihatkan tepat di hadapan kita semua. Di mana pada momen itu, ternyata Isagi Oichi sudah mampu memprediksi dengan sempurna segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Hingga di dalam satu kesempatan yang sama ini, Isagi pun dengan sangat tenang dan juga sambil tertawa, akhirnya langsung berkata seperti ini. Haha, baguslah Hiyori. Aku sudah tahu kau akan mencoba untuk bisa mencetak gol dengan menggunakan caramu sendiri. Jadi berdasarkan semua sikap dan juga pilihanmu itu yang tidak mungkin bisa ditebak oleh para pemain lain, maka aku pun saat ini sudah berhasil menemukan kepingan puzzle yang terakhirnya. Oleh karena itu, lihatlah permainanku. Karena kenyataannya, akulah yang akan memenangkan pertandingan ini. Sayangnya, semua potongan alur cerita singkat yang ada pada chapter 235 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Isagi Oichi baru saja menemukan sebuah kepingan puzzle terakhirnya. Oh iya, chapter 236 minggu depan adalah chapter terakhir yang akan menceritakan tentang jalannya pertandingan antara tim Bastard Munchen melawan tim Uber. Di mana judul dari chapter yang ke-236 adalah salam perpisahan atau dalam tanda kurung goodbye. Nah, pertanyaannya,
Apakah Isagi Ochi akhirnya bisa mencetak gol kemenangannya menggunakan kepingan puzzle yang terakhir? Atau Isagi pun akan kembali diganggu lagi oleh para pemain lainnya seperti Michael Kaiser, King Baru, dan juga Oliver Aiku? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam baku hantam.